Saudara-saudari, memang setiap tahun kita merayakan Paskah atau kebangkitan Tuhan. Tetapi perlu kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah arti Paskah itu bagi saya secara pribadi? Dan pada saat ini saudara-saudari, kalau kita tanya diri kita sendiri, apa arti, apa maksud perayaan Paskah yang kita rayakan ini bagi diri kita, bagi diri saya secara pribadi? Pertanyaan seperti ini saudara-saudari perlu kita tanya pada diri kita, dan dengan jujur kita pasti akan mendapat jawabannya. Hanya kamu sendiri yang tahu apa jawaban itu bagi diri kamu sendiri. Supaya perayaan Paskah ini saudara-saudari jangan sampai kita ikut-ikutan saja, atau perayaan Paskah ini kita rayakan sesudah itu kosong, tidak ada apa-apa kesan dalam hidup kita sehari-hari. Padahal saudara-saudari, perayaan Paskah adalah satu perayaan yang dasar, sangat-sangat dasar. Dan Santo Paulus ada mengatakan dalam 1 Korintus bab 15 ayat 14, di mana dia mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka berita yang kami kabarkan dan kepercayaan kamu kepada Kristus sia-sia belaka. Berarti saudara-saudari, kebangkitan Kristus ini sangat-sangat dasar bagi iman kita. Dan itu sebab dalam pesan Paskah pada tahun ini saya mengatakan, kamu boleh baca bahwa kebangkitan Kristus merupakan sumber, alasan, dan tujuan hidup Kristiani kita. Begitu penting saudara-saudari, kita perlu menyadari apa maksud perayaan ini bagi kita, supaya perayaan kebangkitan Kristus ini bukan hanya pada malam ini dan esok, tetapi sepanjang perjalanan hidup kita. Kita sadar bahwa Tuhan yang bangkit itu artinya Dia hidup, Dia hadir bersama kita, Dia mendampingi kita. Dan karena Dia hadir dan mendampingi kita, maka hidup ini ada arti. Walaupun banyak penderitaan, banyak cabaran yang kita hadapi. Dan sepanjang perjalanan kita saudara-saudari, perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita, kalau kita benar-benar percaya kepada Yesus yang bangkit itu, artinya Dia hidup, Dia ada bersama kita. Kita teringat, tentu sekali teringat dengan pesan-pesannya yang sangat-sangat penting dan sangat mendorong kita. Dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Bayangkan saudara-saudari, dengan pesan seperti ini, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang hidup, ya, bukan mati, Dia hidup. Akulah jalan, kebenaran, kehidupan. Banyak kali dalam perjalanan hidup kita saudara-saudari, kita mengalami kegelapan, kita mengalami jalan buntu. Kepada siapa kita pergi? Mungkin kita mulai mencari jalan-jalan, cara-cara, usian-usian dapat membantu dan sebagainya. Padahal Tuhan hadir bersama kita dan Dia berpesan. Pesannya ini bukan kata-kata belaka, tetapi pesan yang hidup, yang membawa kesan. Akulah jalan, kebenaran, kehidupan. Juga Dia mengatakan, akulah cahaya bagi dunia. Orang yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi beroleh cahaya yang memberi hidup.
Banyak kali dalam perjalanan hidup ini kita berhadapan dengan masalah-masalah, jabaran-jabaran hidup mungkin gelap semuanya. Kita tidak tahu kemana kita harus pergi. Kita tidak tahu tujuan hidup kita ini, karena terlalu keberatan dengan beban-beban hidup. Yesus memberi jaminan, kalau kita percaya kepada Dia, Dia memberi kita cahaya. Dalam perjalanan hidup kita, kita tidak berjalan dengan tergopoh kapal, tidak tentu arah. Tetapi Yesus, karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, menjaminkan perjalanan hidup kita ini ada tujuan. Juga saudara-saudari, Yesus yang bangkit, yang hidup ini ada mengatakan, Akulah yang membangkitkan orang mati dan yang memberi hidup. Sesiapa yang percaya kepadaku akan hidup, meskipun dia sudah mati. Ada kalanya saudara-saudari dalam perjalanan iman kita ini, walaupun kita sudah dibaptis begitu lama, dan ini juga peringatan bagi saudara-saudari pilihan yang akan dibaptis sebentar lagi. Ada masanya dalam perjalanan iman kita ini kita merasa kita sudah tidak berdaya. Mungkin kita masih hidup secara fisikal, tetapi secara rohani kita sudah mati. Bagaimana kita dapat membangkitkan iman kita? Tidak ada lain jalan, hanya kita perlu percaya kepada Yesus. Dia boleh membangkitkan Lazarus dari mati, tetapi Dia juga membangkitkan kita yang sudah mati karena dosa, memberi kita harapan dalam hidup kita sehari-hari. Tapi kita perlu percaya bahwa Dia hidup. Dan kalau kita ragu-ragu datang kepada Yesus, mungkin kita bilang, alang-alang saya berdosa, sudah mati, tidak ada guna lagi, tidak ada harapan. Bagi Tuhan, saudara-saudari, tidak ada jalan buntu, sentiasa ada harapan. Dan Dia mengatakan, Aku tidak pernah, tidak akan menolak sesiapapun yang datang kepadaku. Yohanes bab 6 ayat 37. Jadi dalam kesempatan kita merayakan kebangkitan Tuhan ini, saudara-saudari, marilah kita ingat, ya, ingat kembali lebih-lebih janji-janji baptis kita bagi kita yang sudah dibaptis. Apakah selama ini kita sudah meninggalkan janji-janji kita itu melupakan? Karena kita sudah mulai atau terlalu dipengaruhi oleh hal-hal duniawi. Dan mungkin karena itu kita merasa diri kita sudah masuk dalam kubur. Tetapi saudara-saudari, kalau kita percaya kepada Yesus, kita boleh mati bersama Dia. Dan bagi saudara-saudari pilihan, sebentar lagi kamu akan dibaptis. Saya juga ingin mengingatkan kembali pesan yang saya bawa kepada kamu pagi tadi, yaitu pesan yang diambil dari Kolose yang mengatakan, kamu sudah menerima Kristus sebagai Tuhan. Pada malam ini kamu akan mengikat janji dengan pribadi Yesus. Tidak cukup hanya dibaptis saja. Kita perlu mengambil langkah-langkah konkret secara konsisten. Paulus mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Karena itu, tetaplah bersatu dengan Dia, berakar umbi dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Mesti ada usaha kita membangunkan iman kita dengan berterusan. Kalau tidak, memang kita akan hanyut dalam arus keduniawian.